Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini, sesuai janji aku di video sebelumnya, aku mau sharing gimana pengalaman kehamilan trimester pertama aku, which is itu di bulan pertama sampai bulan ketiga, atau bisa dibilang di minggu pertama sampai minggu ke-15. Waktu pertama kali aku test pack, atau aku tahu aku positif hamil, usia kandungan aku sudah 5 minggu 3 hari. Tapi pada saat itu dokter memvonis janinnya belum terlihat, bahkan kantung janinnya aja belum ada. Jadi dokter menyarankan untuk pemeriksaan kedua, dan di pemeriksaan kedua usia kandungan aku sudah 7 minggu 3 hari. Dan untuk pertama kalinya aku mendengarkan suara jantung anak aku, dan dokter menyatakan bahwa janinnya hidup dan berkembang di dalam rahim aku. Nah, apa aja sih sebenarnya yang aku rasain atau aku alami di minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama kehamilan? Kalau biasanya aku nonton sinetron sebelum test pack mual-mual yang luar biasa, aku tidak merasakan itu. Hanya aja mungkin kalau aku ke dokter di tanggal 13 usia kandungan aku sudah 5 mingguan, berarti di tanggal 8 usia kandungan aku sudah 4 mingguan kurang lebih. Dan untuk pertama kalinya aku ngerasain sakit pinggang yang luar biasa. Tapi aku juga gak langsung aware, oh kayaknya gue hamil nih. Itu juga gak kayak gitu. Karena sakit pinggang ini biasa aku alami pada saat aku mau datang bulan. Jadi di minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama aku benar-benar enggak ngerasain apa-apa gitu di kehamilan aku. Hanya aja setelah pemeriksaan kedua, tepatnya di minggu ke-8, untuk pertama kalinya aku ngerasain yang namanya morning sickness. Kurang lebih waktu itu jam 4 pagi menjelang azan subuh, aku ke kamar mandi niatnya untuk buang air kecil, tapi tiba-tiba kayak ada yang ngedorong dari bawah. Kayak gas gitu, kayak asam lambung, tiba-tiba aku muntah. Setelah hari itu aku udah gak muntah-muntah sama sekali. Jadi aku kayak feeling, wah kayaknya hamil gue enak nih gak muntah-muntah gitu. Tapi ternyata tidak. Di minggu ke-9 ternyata aku muntah-muntah lagi. Bahkan kali itu terus-terusan dari minggu ke-9 sampai minggu ke-14 bener-bener gak berhenti. Aku selalu muntah di pagi hari. Bahkan di minggu ke-12 dalam 1 hari penuh aku bener-bener muntah terus, dan muntah aku pada saat itu air. Jadi suami aku bawa ke dokter, dan dokter bilang aku dehidrasi gitu. Jadi aku harus banyak minum, dikasih obat dan segala macem. Dari situ sebenarnya aku mulai sedih gitu. Aku kayak ngerasa aduh kok gue lemah banget ya hamil gitu. Kok hamil pertama gini banget gitu. Sempat terlintas pikiran seperti itu. Tapi lagi-lagi suami aku menguatkan, dan suami aku bilang, sayang ini wajar, namanya juga kamu hamil. Dan untungnya aku punya dokter yang sangat baik hati, dan setiap di WA selalu respon gitu, nggak sombong. Aku tiap WA dia, dok aku ngerasain ini, dok aku begini, dok aku begitu. Dokter aku selalu respon WA aku gitu, dan dia selalu bilang, yang penting ibu makan sehat, minum yang banyak, vitaminnya juga diminum, buah-buahan, sayur-sayuran jangan sampai ketinggalan. Tapi untungnya selama aku muntah-muntah itu, aku tetap masuk makanan gitu. Aku nggak ada pilih-pilih makanan, gak nafsu makan sama sekali juga nggak pernah. Dari sebelum hamil sampai di hamil trimester pertama, aku tuh nggak ngerasain perubahan makan yang jadi makan berlebihan atau jadi nggak nafsu makan sama sekali, itu nggak gitu. Aku makan dengan porsi sewajarnya aja. Tapi ada makanan yang tadinya aku suka banget, tiba-tiba aku nggak suka, yaitu soto dan ayam serundeng. Kalian pasti tahu tuh ayam yang pakai kelapa itu. Tiba-tiba aku nggak suka, kayak mancing mual aku gitu. Tiba-tiba aku nggak bisa makan dua makanan itu, padahal aku sangat suka dua makanan itu. Tapi karena aku ngerasa itu memancing mual aku, jadi aku menghindari kedua makanan favorit aku itu. Nah, untuk perubahan badan aku sendiri, karena pada dasarnya perut aku juga buncit, aku nggak ngerasain tiba-tiba perut aku besar gitu. Selama 3 bulan itu aku nggak ngerasa, oh perut gue gedean ya gitu, enggak gitu. Jadi selama 3 bulan itu aku ngerasa ya perut aku kayaknya segitu-segitu aja, tapi memang kayak lebih kencang aja gitu, karena mungkin ada si dedeknya. Berat badan aku juga nggak bertambah yang langsung naik banget gitu, enggak, tapi nggak turun juga. Di 3 bulan pertama aku tidak mengalami penurunan dan penaikan berat badan yang drastis gitu. Nah, apa aja sih yang aku makan atau yang aku konsumsi selama trimester pertama ini? Di trimester pertama setiap pagi aku sarapan, kalau nggak roti, bubur atau nasi uduk. Nasi uduk nih kalau udah lapar banget atau malamnya aku nggak makan nasi, pasti pagi-pagi aku cari nasi uduk.
Susu yang aku minum itu susu hamil, susu untuk ibu hamil. Dan aku minum ini kalau aku sarapan roti aja. Kalau aku makan bubur atau aku makan nasi uduk, aku nggak minum susu. Untuk makan siangnya hampir selama hamil, aku selalu makan ayam penyet. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba jadi favorit banget tuh ayam penyet. Padahal aku sangat diwanti-wanti sama suami aku untuk nggak makan sambal berlebihan karena aku gila banget sama sambal. Aku kalau nggak makan pedes tuh kayaknya ada yang kurang gitu, kayak nggak makan. Jadi dia sangat khawatir aku makan pedes berlebihan. Jadi menu makan siang aku hampir selama kehamilan ini selalu ayam penyet. Tapi dalam 1 minggu mungkin sekali kali ya menunya berubah, tapi selebihnya selalu ayam penyet. Untuk malamnya aku favorit banget pecel lele. Karena dokter bilang ikan itu bagus untuk perkembangan otak janin. Jadi aku suka ikan gitu. Kebetulan juga aku suka ikan lele. Dan dokter juga bilang ikan lele itu bagus. Makanya aku konsumsi lele terus setiap malam. Kalau misalnya males, aku masih suka makan mie ayam atau makan bakso untuk malam. Kadang siang-siang juga aku suka makan bakso atau mie ayam sih. Di antara siang ke sore, aku suka makan buah. Dan buah yang suka aku makan kalau nggak jeruk, buah naga, mangga, atau jambu yang suka dijual di abang-abang tukang rujak itu. Terus selama kehamilan ini aku juga jadi suka banget ice cream. Setiap hari aku selalu makan ice cream. Kalau nggak 1 ya 2. Kalau dikasih bisa 3, 4, 5. Di trimester pertama ini aku juga rutin cek USG ke dokter. Di minggu ke-5 itu pertama kali aku positif hamil. Lalu di minggu ke-7, di minggu ke-9, dan di minggu ke-12. Kenapa jaraknya deket-deket? Karena aku ganti dokter. Dari minggu ke-7 ke minggu ke-9 itu aku ke dokter yang berbeda. Tapi di 9 ke-12 memang pada saat itu aku flek. Selain dehidrasi yang aku rasain di minggu ke-12, di minggu ke-12 juga aku mengalami flek yang cukup banyak. Sebenarnya nggak banyak, tapi berkali-kali. Dalam 1 hari, aku flek sampai 4 kali. Jadi ceritanya waktu itu sebenarnya aku udah ke kantor. Nyampe kantor, aku pengen buang air kecil. Karena selama kehamilan nggak pernah keluar darah, aku jadi panik. Kenapa nih kok tiba-tiba keluar darah? Sampai dokter bilang ini biasa terjadi pada ibu hamil. Tapi memang yang baiknya jangan sampai flek. Kenapa sih kok aku bisa flek dok? Aku bilang gitu. Dokter bilang ini mungkin karena ibu kecapean atau karena berhubungan seksual. Aku langsung bilang sama dokternya, dok selama aku hamil ini aku belum pernah berhubungan seksual lagi sama suami aku. Jadi dokter bilang, oh ya berarti ibu kecapean aja. Saya kasih obat untuk kontraksinya ya bu. Akhirnya dikasih obat untuk kontraksi. Jadi untuk menahan kontraksi supaya perutnya gak kencang. Jadi melenturkan otot-otot yang di dalam perut ini. Kayak gitu deh kurang lebih, aku juga susah ngejelasinnya. Dokter bilang obat itu cuma dikonsumsi setengah tablet aja. Kalau dalam hari itu fleknya nggak berhenti sampai 3 kali 24 jam, aku harus diobservasi. Dan puji Tuhan fleknya berhenti di hari itu aja. Dalam 1 hari itu aku flek sampai 4 kali memang, tapi keluarnya sedikit-sedikit dan nggak berlanjut lagi. Kalau untuk obat yang dikasih sama dokter aku sebenarnya nggak banyak, hanya vitamin, suplemen makanan. Itu pasti umum banget dikasih sama ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu hamil pasti tahu obat ini apa. 30 butir di dalam kemasannya kayak botol gitu, isinya 30 butir, pasti kalian tahu itu apa. Selain si suplemen makan ini, aku juga dikasih minyak ikan. Selain itu aku masih dikasih penguat karena setiap hari aku selalu naik motor walaupun jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi setiap harinya ada 3 obat yang harus aku konsumsi. Selama kehamilan ini puji Tuhan aku juga gak ada ngidam apa-apa sih. Cuma waktu itu aku kepengen banget dimsum dan sampai pesen dari Bojong. Karena tiba-tiba keingetnya dimsum itu. Padahal daerah sini banyak dimsum gitu, tapi tiba-tiba aku kepengen banget dimsum itu. Sampai akhirnya aku minta temen kita untuk ngirimin dari Bojong ke Jakarta. Aku pesen 50 dimsum dan aku abisin kurang lebih 30. Sebelum makan dimsum aku juga pasti ngecek dulu sama dokter aku, boleh gak sih dok aku makan dimsum ini, dan dokter aku bilang gak apa-apa asal jangan banyak-banyak. Dan selama kehamilan ini puji Tuhan aku bisa kontrol kopi aku, padahal aku sebenarnya kopi addicted banget, aku suka banget kopi, tapi selama kehamilan ini aku benar-benar bisa mengendalikan diri aku untuk tidak minum kopi sama sekali. Bahkan kayak teh atau boba atau minuman-minuman kemasan yang lain aku juga bisa tahan nggak minum itu gitu. Jadi aku appreciate sama diri aku sendiri, oh gue bisa tahan. Karena memang kehamilan ini yang aku tunggu-tunggu gitu. Jadi aku gak mau anak aku mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik. Walaupun kadang kayak misalnya teman kantor aku suka jajan gitu, atau keluarga aku suka jajan, suka ngemil, bahkan suami aku suka ngemil gitu.
Aku suka kepengen, tapi aku kayak inget nggak boleh dikonsumsi gitu, nanti kasihan adiknya. Jadi cemilan aku ya biskuit, coklat, ice cream, itu aja yang aku makan. Dan aku bersyukur banget aku bukan orang yang suka manis dan suka asin yang berlebihan. Jadi selama kehamilan ini dokter selalu bilang dan selalu ngingetin ke aku, jangan makan manis dan asin yang berlebihan ya bu. Aku bisa kendaliin itu gitu, karena pada dasarnya sebelum hamil pun memang aku nggak suka manis dan aku nggak suka asin. Selama hamil aku juga masih makan junk food, mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali, tapi selebihnya nggak pernah makan junk food sama sekali. Dan itu pun atas persetujuan dokter dan persetujuan suami aku. Kalau lagi nggak kepengen banget ya aku nggak makan. Selama hamil aku juga jadi gampang ngambek, gampang marah, mood swing banget deh. Tapi kalau suami aku bilang, kamu sih emang sebelum hamil juga mood swing orangnya. Tapi aku ngerasa enggak gitu, ini tuh mood swing aku bener-bener berantakan gitu, bener-bener kayak harusnya ini nggak perlu jadi masalah, tapi sama aku jadi masalah. Oh ya, memasuki bulan ketiga, aku tuh sempat nggak suka nyium bau suami aku. Padahal biasanya dia nggak mandi aja, aku suka deket-deket dia. Karena dia tuh keteknya nggak bau, ya bau badannya dia aja gitu, aku suka banget deket dia. Tapi pas di bulan ketiga, aku tuh bener-bener kayak, sayang kamu mandi deh, aku nggak suka sama bau kamu. Tapi setelah itu udah gak pernah lagi. Masuk bulan keempat aku udah normal lagi aja gitu, pengennya justru deket-deket dia terus. Sebenarnya di kehamilan pertama aku ini banyak banget yang ngasih saran, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan begini, jangan begitu. Itu banyak banget. Tapi aku bukan tipikal orang yang langsung denger omongan orang gitu. Aku pasti survei dulu ke orang-orang lain, dan pastinya aku juga konsultasi sama dokter aku. Selama dokter aku bilang aman bu, gak apa-apa, ya aku aman-aman aja. Terus aku juga kan jadi suka banget minum air dingin, karena air dingin tuh menetralisir aku yang mual-mual gitu. Jadi kalau aku minum air dingin, mual aku rada berkurang. Sebenarnya banyak banget yang bilang jangan minum air es terus, nanti anaknya gede. Sebelumnya aku udah konsultasi dulu sama dokter aku, dan dokter aku bilang itu nggak ada ngefeknya ke situ bu. Yang bikin bayi ibu gede ya kalau ibu makannya banyak. Bukan cuma es batu yang bikin anak ibu besar. Oh ya, yang paling spesifik banget, aku tuh ngerasain perubahan di muka aku. Karena aku berhenti skincarean, jadi muka aku tuh langsung beruntusan dan kering banget. Aku udah tanya sama dokter, dan tanya beberapa temen aku yang udah hamil duluan, dan mereka bilang kalau mereka juga nggak pakai skincare, tapi mereka ngerasa muka mereka glowing aja. Lah aku mikir kenapa gue ngerasanya kayak muka gue kering dan malah jelek banget. Akhirnya banyak yang menduga-duga mungkin lo hamil anak laki-laki makanya lo rada dekil. Tapi aku kurang percaya sama hal-hal kayak gitu. Aku lebih mikir, oh ya mungkin karena memang gue gak skincarean. Karena kan aku anaknya skincarean banget nih. Tiba-tiba gak skincarean ya muka aku pasti hancur lah. Sebenarnya banyak teman-teman aku juga yang bilang pakai ini aja, ini aman kok untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui. Tapi gak tahu kenapa aku kayak, aduh nanti kalau udah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baru nyesel gitu. Jadi aku lebih baik udah deh tahan dulu aja 9 bulan gak skincarean. Intinya selama kehamilan ini gak ada hal-hal aneh, gak ada hal-hal yang mengagetkan banget juga buat aku gitu. Semuanya masih bisa aku kendalikan karena aku punya suami yang sangat baik hati, yang sangat aware sama keadaan aku. Aku juga punya dokter yang puji Tuhan sangat ramah, yang bisa dihubungi kapanpun gitu, yang gak hitung-hitungan. Terus aku juga punya mama mertua, kakak-kakak, adik-adik semua yang baik, yang sangat mengerti. Aku lagi kepengen ini nih gitu, mereka langsung oh ya nanti dibeliin gitu. Tapi bukan nggak ada yang body shaming ya, banyak banget yang body shaming yang bilang kok badannya gede banget, perutnya kecil, ini mah nggak kayak hamil, perutnya aja nggak kelihatan, kok mukanya jadi dekil banget, kok lehernya hitam. Itu banyak banget gitu. Tapi aku lagi-lagi ngapain didengerin kalau cuma bikin aku ngedown aja. Jadi kalau misalnya aku kesel sama denger-denger hal-hal kayak gitu, ya aku ngomongnya ke suami aku, ya ke siapa lagi ya kan. Terus respon suami aku ya udah diemin aja gitu, anggap aja itu masukan gitu, nggak usah didengerin, nggak usah dibikin stres. Dan memang itu yang aku lakukan. Jadi kalau ada orang yang ngomong kayak gitu ya masuk kuping kanan, keluar kuping monyet aja. Jadi mungkin sampai sini dulu aja video cerita trimester pertama aku. Selanjutnya aku akan cerita di trimester selanjutnya. Semoga teman-teman gak bosan denger cerita aku. Semoga ada hal-hal baik yang bisa teman-teman ambil dari video aku yang lagi hamil juga. Semoga tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat menjalani kehamilannya. Dan tetap doa aku buat teman-teman semua yang masih menunggu kehamilan. Tetap berjuang, tetap berdoa, dan tetap semangat, berserah. Pasti Tuhan tahu apa yang terbaik buat kalian. So guys, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.